Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpah karunia nikmatnya, atas kesempatan umur dan kesempatan ibadah yang kita baru saja lakukan, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup kita, dalam senantiasa memberikan rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, dan dijaga, dilindungi, dipelihara dari berbagai macam musibah ini. Segera diangkat dari lingkungan kita, pandemi ini, dari negara kita dan negara-negara Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita masih seputar Bani Israel. Kita mengkaji, mempelajari bagaimana kisah Bani Israel ini dahulu, yang munculnya mereka ini adalah ketika diutuskannya Nabi Musa. Dan Nabi Musa lah yang menjadi Rasul, menjadi Nabi dan utusan yang dikirimkan ke atas Bani Israel ini. Dan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang kepada Raja Fir'aun untuk menyerukan agama tauhid ini, mengajak Raja Fir'aun beriman, dan Allah Ta'ala perintahkan untuk berkata dengan baik, dengan lemah lembut, dengan memberikan argumen-argumen yang logis. Dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dibimbing dan diarahkan dan diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan-kekuatan baik secara fisik, secara jasmani maupun maknawi. Dan setelah ditunjukkan semua itu, bahkan Nabi Musa juga menunjukkan mukjizat-mukjizatnya itu, dan berkali-kali Allah Ta'ala berikan ujian kepada Fir'aun, dan pada akhirnya sebenarnya Fir'aun itu hampir saja mengakui akan kehebatan Nabi Musa itu, akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu. Tapi lagi-lagi karena kekuasaan, karena kekuatan harta dan kedudukan, akhirnya Fir'aun kemudian dengan bisikan-bisikan orang-orang bawahannya menolak kembali apa yang diajak oleh Nabi Musa ini. Dan Nabi Musa setelah menunjukkan berbagai macam kemampuannya, mukjizatnya yang sangat luar biasa itu, sangat memukau itu, nah disitulah kemudian Fir'aun setelah menyampaikan dan minta pendapat kepada pembesar-pembesarnya itu, mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan bahwa Fir'aun kepada pembesar-pembesar itu, inna hadza lasahirun alim. Jadi sesungguhnya benar-benar orang ini ahli sihir yang handal, yang pandai gitu ya. Lalu yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Dia hendak mengusir kalian dari negeri kalian sendiri ini dengan sihirnya, dengan kemampuannya. Famadza ta'murun. Maka apa yang kalian sarankan kepada saya? Apa yang harus kita lakukan? Begitulah. Jadi ini bahasa orang yang angkuh sebenarnya. Karena Fir'aun dengan segala kekuasaannya, dengan segala kehebatannya, begitu ya, kekuatan duniawinya, kekuatan kedudukan dan hartanya, sebenarnya mampu saja langsung menebas Nabi Musa, mengusir Nabi Musa dari negeri Mesir itu.
tapi karena dia ingin, ya karena baru anak kemarin ibaratnya begitu. Orang yang baru besar kemarin, kok tiba-tiba bisa sedemikian hebat, kemudian bisa menunjukkan kehebatan dan kekaguman yang luar biasa itu, maka Fir'aun pun mengatakan begitu. Dan Fir'aun mengajak kepada pembesar-pembesar itu, ini mau diapakan ini? Nah, begitu. Seolah-olah mau di secara rame-rame mau dikerjain begitulah. Gitu. Jadi itu bahasa-bahasa kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun. Lalu apa kata pembesar-pembesar itu? Nah, ini yang kalau digambarkan secara layar lebar gitu, ini seru nih. Kejadian ini kejadian yang mulai seru-serunya nih, gitu. Nah, para pembesar itu berkata kepada Fir'aun, "Arjih wa khahu wa ba'asul madain hasyirin. Ya'tunaka bikulli saharin alim." Jadi para pembesar-pembesar itu, penasihat-penasihat itu mengatakan, tunggu dulu urusan mereka ini. Nah, tunda dulu. Dia dan saudaranya ini, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun itu, kita kirimkan ke seluruh negeri Mesir ini dan sekitarnya untuk dihadirkan para ahli-ahli sihir yang hebat. Karena Fir'aun dan para pembesarnya punya channel, punya jaringan. Tahu mana orang yang lebih hebat lagi daripada Nabi Musa dan Nabi Harun itu untuk dikerjain ini. Gitu. Jadi dikumpulkan seluruh tukang sihir yang handal, yang hebat, dan niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai ini kepadamu wahai Fir'aun. Akan datang ke negeri ini, akan datang ke istana ini, gitu. Nah, disebutkan kulli saharin alim, para ahli sihir yang sangat handal. Jadi kata-kata sihrun atau sahirun seharusnya kan, tapi disebutkan sahar, orang-orang yang hebat yang tidak ada tandingannya, begitulah. Itu yang disebut dengan sighah mubalaghah dalam bahasa Arabnya itu, memang akan diseleksi, akan didatangkan jumlah yang besar, di mana nanti kisahnya itu satu orang akan dikeroyok rame-rame. Gitu. Yang pandai, yang hebat, yang handal, dan itu menurut wazan sighah mubalaghah dalam kalimat Quran ini. Yakni akan dibuat bertekuk lutut lah begitu. Kehebatan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa berupa mukjizat-mukjizat itu akan dilipat sama tukang-tukang sihir itu. Dalam ayat yang berikutnya ini, dalam surah Syu'ara ini luar biasa nih. Kisahnya itu digambarkan sedemikian rupa. Fajunya as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Lalu dikumpulkanlah, diundanglah, dibuatlah satu kalau bahasa sekarang itu ya mungkin one day seminar gitu, one day symposium, satu hari yang akan dijadikan sebagai perayaan besar untuk diadu antara Nabi Musa dan para tukang sihir itu. Dikumpulkannya tukang-tukang sihir itu dan ditetapkanlah hari yang disepakati. Nah, jadi Nabi Musa diancam, kita adu, kita tunjukkan siapa yang lebih hebat, kamu atau saya, kata Fir'aun, dan kita sepakati hari tertentu itu, dan dikatakan, diumumkan kepada khayala ramai, kepada penduduk negeri itu, supaya berkumpul pada hari yang disepakati, yang ditentukan itu. Berkumpullah kalian, barangkali, nah gitu ya. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Barangkali kita akan bisa memperhatikan, bisa menyaksikan kehebatan tukang-tukang sihir itu, sehingga kita akan ikuti mereka. Begitu. Ketika mereka menunjukkan kemenangan yang luar biasa itu. Dalam surah Syu'ara ayat 38-40. Nah, ketika
undangan yang dikirimkan kepada tukang sihir itu tidak ada siapapun yang menolak. Semua datang, dan datangnya itu bukan puluhan, ratusan. Yang dari ratusan itu akan diseleksi lagi begitu. Nah, ketika para tukang sihir itu datang, mereka ya bagaimana ya, kalau disebutkan al-kufru millatun wahidah. Biasanya kalau ada kekufuran begitu, untuk melawan satu kebenaran, biasanya kekufuran atau kebatilan itu akan bersatu padu, akan brutal, akan menunjukkan kehebatannya begitulah. Wah, ini betul-betul tergambarkan oleh kita gimana mereka datang ke ibu kota Mesir ketika itu dengan gayanya, dengan baju kebesarannya, dengan udeng-udengnya, dengan macam-macamnya lah, pernak-perniknya mereka itu. Mereka datang satu persatu dan mereka yakin dengan kebersamaan mereka itu, mereka akan bisa melibas Nabi Musa dalam masa yang singkat, gitulah. Mereka datang dengan keyakinan bahwa tidak mungkin satu orang bisa mengalahkan orang sebanyak ini, gitu. Dan mereka pasti akan mampu mengalahkan Nabi Musa itu dengan kerjasama yang mereka sudah atur, sudah rancang seperti itu. Nah, ketika ada pertemuan khusus saat mereka datang itu di istana Firaun ini, tukang-tukang sihir itu kemudian mengajukan permohonan kepada Firaun. A'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin, gitu kan. Apakah kami sungguh-sungguh akan mendapatkan upah, mendapatkan habuan yang besar, yang berbaloi begitu, jika kami menang di hadapan Musa nanti? Begitulah. Apa jawaban Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Ya, benar-benar akan dipenuhi segala permintaan kalian dan kalian akan dijadikan sebagai pembesar-pembesar istana. Laminal muqarrabin, sebagai orang-orang dekat istana lah begitu. Nah, ini bisa dibayangkan ketika itu sedang pesta, sedang ada upacara penyambutan, kemudian mereka menunjukkan kehebatan masing-masing. Kalau kita itu melihat di layar lebar itu, wow, bisa merinding kita menyaksikan keberadaan mereka di istana dan bagaimana kesombongan Firaun ketika itu, gitu. Dalam surah Syu'ara ayat 41-42. Dalam surah berikutnya, dalam ayat yang berikutnya 43-44, alqu ma antum mulkun. Jadi ketika sudah hadir para tukang sihir di arena, kalau kita melihat film Gladiator itu, di satu arena yang besar gitu, semua penduduk negeri berimpun di situ, duduk berbaris-baris, bertingkat-tingkat, menyaksikan bagaimana didatangkannya tukang sihir duduk secara teratur rapi, kemudian Nabi Musa di satu sisi yang bersebelahan, sendirian bersama dengan Nabi Harun ketika itu. Kemudian mereka yang tukang sihir ini diberikan satu kehormatan yang luar biasa, diberikan hiasan, diberikan kebesaran begitu. Lalu kemudian Nabi Musa dipersilahkan untuk memulai menunjukkan kehebatan itu. Tapi justru sebaliknya Nabi Musa mengatakan ulqu ma antum mulkun. Lemparkan atau tunjukkan kehebatan yang telah kalian lakukan, yang telah mampu kalian lakukan, gitu. Ulqu ma antum mulkun. Lemparkan apa yang kalian bisa lemparkan. Artinya tunjukkan kehebatan kalian, apa yang kalian mampu lakukan. Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Maka masing-masing dari tukang sihir itu melemparkan buhul-buhul mereka, tali-tali mereka, dengan didramatisir begitu, dengan melakukan gerakan-gerakan, kemudian jadilah apa yang setiap mereka lemparkan itu satu kejadian yang
Ya keluar asap lah, keluar api lah, keluar jadi ular lah dan lain sebagainya itu. Dan mereka dengan suara-suara yang lantang mengatakan, bi'izzati Fir'aun, demi kekuasaan Fir'aun. Inna lanahnul ghalibun, kami pasti akan menang. Pasti kami akan menguasai. Pasti kami akan bisa mengalahkan, begitulah. Dan itu diikuti dengan gemuruh para peserta yang hadir, para penduduk negeri yang menyaksikan itu, gitu. Nah, dalam surah Syu'ara ini sampai di situ kisah itu, tapi dalam surah yang lain, surah Toha, itu disebutkan bagaimana perasaan Nabi Musa ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir itu. Yang ketika baru menunjukkan kemampuan dan kehebatannya itu, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nah, dari kalimatnya ini sudah sangat indah. Maka mulai merasa takut dan gentar dalam hatinya Nabi Musa. Nah, jadi Musa, jadi kata-kata Musa di sini diletak di kalimat akhir supaya bisa pembaca Al-Qur'an ini bisa merasakan hebatnya kekhawatiran dan ketakutan Nabi Musa ketika itu. Nah, apa yang ditakutkan oleh Nabi Musa? Dia tidak takut akan dirinya, tidak takut akan keselamatan nyawanya, enggak. Tapi yang ditakutkan adalah ketika penduduk negeri itu kemudian membela habis-habisan tukang sihir, dan dia tidak terbela gitu. Karena yang dikhawatirkan itu adalah kalimat tauhid, keimanan yang sudah mulai tertanam di hati masing-masing individu rakyat Mesir itu bisa luruh, bisa luntur karena pertunjukan tukang sihir itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Masalah keselamatan dirinya dia tidak takut. Iya, betul. Jadi khawatir orang-orang itu kemudian bersuara bertepuk riang mendukung tukang sihir itu gitu. Tapi Nabi Musa memang hatinya tidak berhenti untuk bertaut kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan. Karena yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan atas kehendak dirinya gitu. Dia tidak tahu mau diapakan ini, mau. Tapi Nabi Musa terus berharap kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, la takhaf, innaka antal a'la. Jangan takut. Jangan kamu takut, sesungguhnya kamulah yang unggul nanti. Jadi Nabi Musa tidak peduli dengan keselamatan dirinya, walaupun ketika itu sudah menjadi ular-ular, menjadi naga-naga yang sangat ganas gitu ya. Dan dia bisa menyambar siapa saja yang diperintahkan oleh tukang sihir itu untuk menyambar gitu. Tapi dalam kejadian itu memang Nabi Musa khawatir memperhatikan para penduduk negeri yang sudah mulai gemuruh memberikan dukungan, sokongan kepada tukang sihir itu. Tapi Allah Ta'ala tetap menguatkan hati Nabi Musa itu, dan sangat penting sekali ketika itu Nabi Musa dengan orang-orang beriman yang sudah beriman padanya itu merasa juga gerun, merasa juga takut gitu kan. Nah, takut kalau terhina kalimat-kalimat Allah itu, takut kalau tidak mampu menunjukkan sehingga mendapat dukungan dari masyarakat itu. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk melemparkan tongkatnya itu. Fa'alqa Musa asahu. Sehingga atas perintah Allah Ta'ala, jadi Nabi Musa di sini hanya menunggu perintah aja gitu. Terus gimana perintah-perintah Allah berikutnya gitu. Maka dilemparkanlah tongkatnya Nabi Musa itu. Seperti ya kalau kita gambarkan bagaimana tukang-tukang sihir itu membuat gerakan-gerakan, nah begitu Nabi Musa juga mengikuti gerakan itu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba tongkat yang dilemparkan itu menjadi ular, kemudian menelan seluruh benda-benda palsu. Ada yang jadi ular, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Semua dimakan habis oleh tongkatnya Nabi Musa tadi yang berubah menjadi ular itu. Jadi
memang yang didatangkan oleh Fir'aun ini orang-orang yang ahli betul di bidang sihir. Orang yang mengerti betul tentang sihir. Ini bisa jadi burung, ini bisa jadi ular, ini bisa jadi harimau, ini bisa jadi serigala, ini bisa jadi biawak, ini bisa jadi segala macam itu semuanya adalah permainan-permainan sihir yang bisa dipelajari gitu. Tapi begitu melihat reaksi Nabi Musa, tukang sihir itu sudah memperhatikan dari awal sampai akhir itu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu tukang sihir itu ngerti, tahu betul bahwa itu bukan sihir. Jadi kalau ditampilkan di layar lebar itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sekelip mata, sekelibas begitu, mampu menjadikan suasana itu menjadi lebih gemuruh, lebih memukau, dan menghabisi semua apa-apa tali-tali, tongkat-tongkat, kayu-kayu yang dilemparkan oleh tukang sihir itu. Dan bisa hilang, bisa habis. Bahkan lebih ganas lagi apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu. Nah, disitulah kemudian puncaknya itu adalah ketika sudah mendapatkan terpukan teriakan dari para hadirin itu, faul qiyas saharatu sajidin. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka seluruh barisan tukang sihir itu kemudian rebah sujud meletakkan keningnya ini di bumi, kemudian hormat kepada Nabi Musa itu, gitu. Jadi para penyihir yang sudah membuat kehebohan di awalnya itu, yang menunjukkan kehebatan yang luar biasa itu, tiba-tiba terdiam, lalu kemudian mereka melakukan suatu gerakan tindakan yang di luar jangkaan, mereka sujud kepada Nabi Musa. Mereka tunduk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu. Mereka menyungkurkan dahinya itu betul-betul menunjukkan apa namanya ketundukan, kepatuhan kepada Nabi Musa itu. Nah, itu dalam surah Syu'ara ayat 45 sampai 46 ini mengagumkan sekali, sehingga setelah mereka itu melakukan itu, heninglah semua satu arena itu. Hening semuanya, terdiam, senyap dalam beberapa ketika itu, dan mereka seraya mengatakan bersama-sama, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata sama-sama itu, gitu. Kami beriman kepada penguasa alam semesta ini dan yang menjadi Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, disitulah kemudian Fir'aun dan para pembesarnya ini gimana ya, gelabah begitu ya, nggak bisa terima ini. Mereka dari jauh-jauh didatangkan, sudah diberikan penghormatan, sudah diberikan, dia berharap bahwa tukang sihir ini mampu melibas Nabi Musa dalam sekelip mata, dalam sebentar gitu ya. Tiba-tiba mereka kagum terhadap Nabi Musa, kemudian memberikan penghormatan dan sujud, bahkan beriman kepada Nabi Musa. Nah, ini yang dilakukan oleh Fir'aun karena tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati, dalam perasaan para tukang sihir itu. Tukang sihir, dia mengerti betul mana yang sihir, mana yang bukan. Mana hal yang betul-betul real terjadi dan mana yang bukan. Mana yang buatan dan mana yang benar-benar. Dan secara objektif tukang sihir itu memang mengakui kehebatan itu dan nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Dan dalam hati yang paling dalam setelah mengerti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu, nah seketika itu juga beriman, dan keimanannya menjadi sangat kuat dan tidak tergoyahkan gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para tukang sihir itu, dan mereka tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa tidak mungkin berupa sihir, dan mereka pun mengerti bahwa itu adalah mukjizat yang luar biasa yang tidak bisa melakukan itu melainkan penguasa alam semesta ini gitu ya.
Dan akhirnya mereka taat, patuh, dan berikrar akan keimanannya kepada Nabi Musa di hadapan Fir'aun yang sudah mendatangkan mereka itu. Dan marahlah semarah-marahnya Fir'aun dan para pembesarnya itu. Dalam surah yang berikutnya, dalam ayat yang berikutnya ya, ayat 49 itu, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Nah, ini yang Fir'aun nggak bisa terima itu. Apakah kalian percaya begitu saja, bahkan beriman kepada Musa sebelum kalian mendapat izin dariku? Ya iyalah, karena Fir'aun yang mendatangkan mereka. Mereka dipuja, dipuji, mereka dialu-alukan dengan kedatangan mereka, dengan fasilitas mereka, dan segala macam gitu kan. Ya itu semakin memperburuk citranya Fir'aun, karena tujuan Fir'aun itu ingin mengecilkan Nabi Musa, ingin menghinakan dan menjatuhkan Nabi Musa, malah sebaliknya gitu. Lalu, innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihr. Kalau begitu, kata Fir'aun, kalau begitu Musa itu benar-benar pemimpin kalian. Dia mengajarkan kalian sihir. Akhirnya begitu, dibalik-balikkan begitu. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajmain. Sungguh aku akan benar-benar memotong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian secara bersilangan, dan aku akan menyalib kalian semuanya. Nah, itu ancaman Fir'aun. Jadi ini disaksikan oleh seluruh penduduk negeri. Dan penduduk negeri akhirnya ya memang mengakui kehebatan Nabi Musa ketika itu, dan seketika itu juga beriman semuanya kepada Nabi Musa. Maka puncak kemarahan Fir'aun itu ketika sujudnya para tukang sihir ini betul-betul di luar dugaan dan ingin menghabisi tukang sihir itu. Dan ancamannya nggak tanggung-tanggung, potong tangan dan kaki secara bersilangan itu, dan akan digantung, akan disalib, dan itu merupakan ketika itu merupakan azab yang paling pedih gitu ya. Dan apa jawaban tukang-tukang sihir itu? Nah, dalam surah Toha ada dalam surah Toha disebutkan, dan dalam surah Syu'ara juga disebutkan, tapi kalimat yang berbeda. Dalam surah Toha disebutkan, qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana. Tukang-tukang sihir itu mengatakan, kami tidak peduli lagi dengan kamu wahai Fir'aun. Nah, begitulah, lan nu'siraka, kami tidak peduli lagi dengan kamu wahai Fir'aun. Sudah datang kepada kami bukti yang nyata bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu adalah benar-benar dari Rabb, penguasa alam yang menciptakan kami. Gitu. Faqdi ma anta qad. Lakukanlah, hukumilah apa saja yang kalian mau, apa yang kamu lakukan. Kami tidak peduli. Gitu. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Yang kamu lakukan itu, hukuman yang kamu timpakan kepada kami itu hanya sebatas dunia saja. Gitu. Jadi tukang sihir itu sudah mendalam banget keimanannya itu, karena dia melihat kebesaran mukjizat itu seolah-olah membuka tabir-tabir gaib gitu ya. Nyata betul bahwa itu adalah kebenaran. Bahwa Allah Ta'ala singkapkan tabir itu sehingga tidak lagi ada sedikit pun rasa ragu dan rasa reserve, masih tersisa hati untuk tidak mau menerima itu, tidak, tapi bulat menerima. Itu dalam surah Toha diterangkan begitu. Dalam surah Syu'ara ayat 50 yang berikutnya itu, qalu la ghaira lana inna ila rabbina munqalibun. Dalam surah itu disebutkan, para tukang sihir itu mengatakan, tidak ada bahaya bagi kami sedikit pun. Itu bukan hal yang besar gitu. Bukan hal yang bahaya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami juga. Kami akan mati juga. Kami akan kembali kepada penguasa alam ini juga gitu.
Inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u ayaghfira lana rabbuna. Yang kami idam-idamkan, yang kami inginkan adalah ketika melihat gaib itu, tabir-tabir gaib itu, Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Angkunna awwalal mu'minin. Dan oleh karena itu kami ingin menjadi orang-orang yang beriman. Beriman, meyakini, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu pertama. Yang utama dan yang pertama, begitulah. Jadi tukang-tukang sihir ini memperkuatkan barisan orang-orang beriman yang paling depan, begitulah. Nah, dalam suasana yang sangat genting seperti itu, pertentangan antara kebatilan dan kebenaran, mulailah gemuruh, mulailah menjadi babak baru dalam perjuangan Nabi Musa. Jadi Bani Israel dipertontonkan oleh Allah Ta'ala tentang kehebatan Nabi Musa yang diutuskan kepada mereka itu, sehingga orang-orang Bani Israel merasa puas, merasa lega. Nabinya, pemimpinnya bisa mengalahkan Fir'aun ketika itu dengan kekalahan yang sangat telak, dan mereka kemudian diberikan rasa berani. Mereka kemudian hilang rasa takut. Kemudian mereka berusaha untuk membela habis-habisan Nabi Musa seketika itu. Dan ketika itulah kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, an asri bi'ibadi innakum muttaba'un, gitu ya. Kalau begitu mulai malam ini, gitu ya, pergilah di waktu malam dengan membawa hamba-hambaku, yakni Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan diikuti. Jadi seketika itu juga semua kalangan Bani Israel membela Nabi Musa, loyal kepada Nabi Musa, dan tidak ada rasa takut terhadap ancaman Fir'aun. Bahkan ya apalagi tukang sihirnya ya, tukang sihirnya pun sekalian bersama dengan Nabi Musa seketika itu. Nah, jadi semua taat dan patuh kepada Nabi Musa, semua mendukung Nabi Musa. Maka pada malam itu semua bergerak. Nabi Musa mengarahkan semuanya, laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, yang bisa berjalan, yang tidak bisa berjalan, semua ikut Nabi Musa. Diarahkan untuk menuju ke tempat yang diperintahkan oleh Nabi Musa itu. Sehingga betul-betul kosong negeri Mesir ketika itu, betul-betul kosong, semua ikut Nabi Musa. Nah, ketika di pagi hari Fir'aun bangun, didapati negerinya kosong. Orang-orang Bani Israel yang biasanya sudah menghidangkan makanan, yang sudah biasanya buat bersih-bersih, yang sudah yang dijadikan hamba, yang dijadikan pekerja-pekerja keras, kosong semuanya. Yang bisa diperbudak, yang bisa dianiaya. Dan hal itu semakin menjadikan galaunya Fir'aun gitu ya. Karena tiba-tiba orang-orang Bani Israel yang biasanya bekerja pada waktu itu tidak ada lagi, dan bukan hanya yang laki-lakinya saja, para wanitanya semuanya tidak ada. Lalu kemudian fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Dalam ayat yang berikutnya itu 53-56, Fir'aun segera mengirimkan sekumpulan pasukannya, tentaranya, untuk meronda ke seluruh penjuru kota, penjuru negeri itu, untuk mencari kemana para Bani Israel itu pergi bersama dengan Nabi Musa. Lalu di ayat yang berikutnya, inna haula ila syurdimatun qalilun. Sesungguhnya mereka, yakni Bani Israel itu, orang-orang golongan kecil saja, bangsa kecil, kerdil, dan sesungguhnya mereka itu wa innahum lana laghaitun, selalu membuat kami murka, marah, menimbulkan amarah gitu. Wa inna la jami'un hadirun,
Padahal kami ini orang yang selalu waspada, berjaga, selalu bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Itu Fir'aun dan bala tentaranya mulai mengganas ketika itu. Nah, apa kisah yang berikutnya? Dalam surah Syu'ara itu ayat yang berikutnya 61, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Karena Fir'aun semakin mengganas begitu, mereka cari dengan seluruh bala tentaranya ke setiap pelosok kota, ke ujung negeri gitu. Maka mereka tahu bahwa Nabi Musa bersama dengan umatnya, kaumnya, Bani Israel, sedang menuju ke arah utara, menuju ke laut, untuk menyeberang ke bumi Syam, ke Palestina ketika itu. Maka mulailah ke rombongan istana ini mengejar dan memburu Nabi Musa dengan kaumnya. Maka ketika kaumnya itu melihat, baru mendengar seruan, baru mendengar kejaran kaki-kaki kuda mereka itu, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa itu, inna lamudrakun, gitu ya. Sesungguhnya kita benar-benar akan dikejar. Tapi karena ketika itu baru saja mereka menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, ketika itu mereka tidak takut, gitu ya. Mereka tidak takut, yang kalau sekiranya mereka tidak menyaksikan mukjizat-mukjizat itu, mereka pasti akan membelot, mereka akan takut dan mereka akan kembali ke Fir'aun, gitu. Tapi Nabi Musa mengetahui seyakin-yakinnya bahwa bangsanya ini akan selamat, bahwa umatnya ini akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, begitulah. Dan Allah Ta'ala segera berfirman kepada Nabi Musa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku akan bersama dengan kamu berdua. Karena dengan Nabi Harun ketika itu, aku mendengar dan aku melihat bahwa Allah Ta'ala berjanji akan menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel ketika itu. Maka ketika Nabi Musa mendapatkan terus panduan dari Allah Ta'ala, perintah dari Allah Ta'ala, maka Nabi Musa terus tidak berhenti melakukan perjalanan itu, memerintahkan kepada kaumnya untuk bersegera. Dan ketika bunyi musuh itu, jadi bunyinya itu menderu kaki kuda dan kendaraan yang digunakan oleh Fir'aun itu betul-betul belum kelihatan orangnya saja sudah kedengaran, gitu ya. Lalu kemudian dalam ayat yang berikutnya, ayat 61 sampai 63 itu, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka tatkala kedua golongan, yakni golongan Fir'aun dan golongan kelompok Nabi Musa ini sudah mau berdekatan itu, maka berkatalah Bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa, wah gawat ini, benar-benar kita akan tersusul, kita akan dikejar, kita akan tertangkap, begitulah. Qala kalla, Nabi Musa menenangkan, tidak mungkin. Sekali-kali tidak akan mungkin mereka mampu mengejar kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah, ada Rabb yang akan menunjukkan jalan selamat buat kita semuanya, gitu. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi'asakal hajar, an adrib bi'asakal bahar, fanfalaqa fakana kullu firkin kataudil azim. Kemudian Nabi Musa mendapat perintah, kami wahyukan kepada Musa supaya segera memukul lautan itu dengan tongkatmu. An adrib bi'asak, pukullah lautan itu. Jadi ketika sudah sampai di pantai lautan selat antara Afrika dan Eropa itu, ada lautan. Nah, disitulah kemudian kalau ikut cerita Israiliyat gitu, macam-macam di situ.
Jadi ketika dipertontonkan begitu, kalau kita lihat di layar lebar itu, begitu mereka sudah dikejar Fir'aun, mereka lari terus, tidak henti-hentinya, sampailah batas laut, dah mau kemana lagi setelah itu. Nah, sehingga para pengikut Nabi Musa, habislah kita. Akan ditangkap oleh Fir'aun, akan dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa, tidak mungkin. Bersamaku ada Allah SWT. Allah lah akan memberikan petunjuk. Lalu kemudian Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa supaya segera memukul laut itu dengan tongkatnya. Fanfalaqa, maka laut itu tiba-tiba menjadi terbelah. Fakana kullu firqin kataudil azim. Sehingga laut itu menjadi dua belahan yang masing-masing itu seperti gunung yang besar. Gitu. Jadi ini lautan, kemudian ada jalan. Sehingga Nabi Musa perintahkan semua segera untuk menyeberang. Begitu. Nah, pada saat Bani Israel melihat secara langsung apa keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Musa itu, ya mereka harap takut juga, cemas-cemas juga, khawatir juga. Karena bagaimana mungkin tiba-tiba laut itu menjadi kering begitu. Lalu terhampar jalan di depan begitu. Kemudian sementara mereka juga melihat di belakangnya ada Fir'aun. Jadi kekaguman bercampur dengan ketakutan menjadi satu. Lalu kemudian disitulah kejadian-kejadian itu semakin menjadi menjadi heboh, menjadi dahsyat gitu. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Bani Israel ini merupakan anugerah yang sangat-sangat besar. Allah selamatkan mereka, Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Dan setelah mereka menyeberangi lautan itu, semakin dekatlah Fir'aun mengejar mereka itu. Nah, ketika mereka telah sampai di seberang laut, mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa, dan Allah Ta'ala ingin menunjukkan di hadapan mereka bagaimana Allah memperlakukan kepada Fir'aun ketika itu. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul kembali lautan itu, sehingga bertemulah dua lautan yang tadinya seperti gunung itu, berhimpun kembali. Dan disitulah kemudian ditenggelamkan Fir'aun bersama dengan pasukan rombongannya, pembesar-pembesar istana, sehingga habislah mereka itu. Jadi kan dalam kejadian itu kalau kita lihat perjalanan untuk menyeberang lautan Bosforus ke apa gitu, itu jauh juga dan lama juga. Tapi dengan kuasa Allah, perjalanan yang lama itu bisa dipersingkat sehingga mereka bisa selamat, lalu kemudian lautan itu dipukul kembali, kemudian menyatu kembali, menjadilah mereka tenggelam dan tidak ada satupun yang tersisa. Tapi yang mengherankan, yang mengagumkan adalah Allah SWT menjadikan jasad Fir'aun itu tidak hancur seperti mayat-mayat yang lain gitu ya. Sehingga jasad Fir'aun itu kemudian terhempas ke pantai, dan itu menjadi air laut yang mengena Fir'aun itu diasinkan sehingga jasadnya masih utuh. Intinya Bani Israel menyaksikan betul kejadian itu, dan mereka masih merasakan pertolongan Allah Ta'ala yang luar biasa itu, sehingga sampai di situ kisah ini menjadi semakin memperdalam keimanan Bani Israel ketika itu, dan juga tukang sihir yang masih yang sebagian yang selamat setelah selamat dari siksaan-siksaan Fir'aun itu semakin bertambah keimanan. Jadi dari kalangan keturunan Nabi Yakub yang mengikuti Nabi Musa ketika itulah mereka disebut orang-orang Yahudi. Dan Bani Israel itu secara keseluruhannya itu Bani Israel. Nah, mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Musa
itulah yang disebut dengan orang-orang Yahudi. Karena agama yang Allah perintahkan, Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah ajaran agama Yahudi. Gitu. Sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai orang-orang Yahudi. Nah, sampai di sini kisah yang berikutnya adalah bagaimana kisah Bani Israel ini setelah penindasan-penindasan itu. Nah, sekarang sudah selesai penindasan itu. Sebelumnya Fir'aun itu mempekerjakan orang-orang Bani Israel itu di luar batas kemanusiaan. Lalu kemudian Allah selamatkan mereka. Allah berikan pertolongan yang mereka masih sadar, masih ingat, masih segar dalam ingatan mereka. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, kemudian selamat dari penindasan-penindasan, kemudian diberikan seorang nabi, seorang utusan yang bisa melakukan perkara-perkara yang sangat ajaib, yang luar biasa. Nah, seharusnya ketika itu orang-orang Bani Israel ini banyak bersyukur, gitu, dan banyak melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Nabi Musa ketika itu. Nah, sampai di sini kisah yang penggalan sekarang ini. Nah, berikutnya lagi adalah bagaimana ketika kesudahan Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan Bani Israel ini setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi dalam kisah ini yang mengagumkan adalah Bani Israel itu sudah banyak ditolong oleh Allah Ta'ala. Bani Israel itu sudah banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Ta'ala. Mereka itu menyaksikan begitu, seharusnya menjadikan mereka itu benar-benar beriman, yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha mampu melaksanakan segala-galanya, melakukan segala-galanya. Dan mereka dikaruniakan seorang nabi yang sangat perkasa, sangat hebat, mampu menunjukkan mukjizat dan perkara-perkara yang luar biasa itu, sehingga seharusnya mereka membela habis-habisan Nabi Musa. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan kepada Nabi Musa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan. Ada satu film yang dibuat di India tentang Nabi Musa. Ya, meskipun kadang-kadang ada pernik-perniknya sedikit, tapi itu yang lebih dekat, yang lebih baik dibanding dengan kisah Nabi Musa yang disebut di dalam kitab Taurat mereka itu, dalam perjanjian lama mereka itu. Macam-macam kejadian. Maka para ahli sejarah, Imam Syalabi dan juga kaum orientalis yang sudah mempelajari kisah ini, dia mengatakan bahwa satu-satunya sumber rujukan yang masih otentik, masih original, belum mengalami distorsi, belum mengalami kecurangan-kecurangan sejarah, itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu tidak ada mengalami perubahan sedikit pun. Nah, Al-Quran mengisahkan kejadian itu apa adanya. Dan itulah satu-satunya buku rujukan, sumber rujukan yang paling otentik, yang paling original, yang tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Dan begitu hebatnya kemampuan Nabi Musa, begitu luar biasanya yakni kerja-kerja Nabi Musa itu, dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca kisah Nabi Musa yang ditulis oleh orang-orang Yahudi sendiri, rusak habis dah. Dikatakanlah macam-macam, ada Yusak bin Nun, ada beberapa orang yang sebelum menyeberang itu masuk dulu ke lautan, sampai tenggelam, sampai hampir-hampir ada yang mati dan lain sebagainya. Tapi dalam Al-Quran nggak menyebutkan kisah-kisah seperti itu. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul lautan itu sehingga terbelah, kemudian lewatlah begitu. Tapi dalam kitab perjanjian lama, macam-macam kisah itu yang terjadi. Jadi kalau ada film gitu seolah-olah dibubuhi dengan macam-macam gitu, ada suara-suaranya, ada kejadian-kejadian yang aneh-anehnya, tapi Al-Quran tidak menyebutkan itu. Al-Quran kisah yang intinya yang disebutkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini di tahapan Allah SWT menyelamatkan Bani Israel
dari penindasan-penindasan. Nah, ketika mereka sudah diselamatkan, mereka sudah ditunjukkan karunia nikmat dan salah itu, apa yang akan mereka lakukan? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan, bagaimana pengingkaran-pengingkaran yang mereka lakukan. Nah, itulah kita akan pelajari di sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada tambahan, ada ulasan, ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.